Jadi untuk konten kuburan nih sobat ya, sebetulnya sama seperti kita ketika mengkonten perumahan sobat ya. Rumah itu nampak sama semua sobat. Pada dasarnya ada genteng, ada pintu. Bangunan yang ada pintunya dan ada atapnya. Hanya sebatas itu, tapi sebetulnya tiap perumahan tuh punya identik masing-masing sobat. Sama seperti kita ngonten kuburan nih sobat. Kuburan itu nampak sekilas tuh sama ya. Padahal itu berbeda-beda, ada tipenya, ada modenya, dan satu dengan yang lainnya sudah pasti berbeda sobat. Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur sobat. Di depan kita ini adalah hamparan perkebunan, yaitu ditanami tanaman pohon jati sobat. Yang nampak itu sudah dipanen ya kayunya itu sobat. Dan di belakang kita kali ini adalah area pemakaman sobat. Ini tempat pemakaman umum. Kalau lihat struktur makamnya ini nampak ya, makam ini adalah makam yang sudah tua ini. Jadi nampak jelas makam yang sudah tua atau makam baru itu ya. Terutama kalau saya melihat tuh yaitu pohonnya sobat. Jadi pohonnya kalau sudah ukurannya gede-gede kayak gitu itu sobat, itu menandakan bahwa usia makam ini sudah tua sobat. Ayo mulai saja jalan-jalan, kita tengok ada fasilitas sarana apa saja di area pemakaman ini. Kalau sepintas saya lihat kelihatannya lumayan lengkap ini sobat. Makam di hadapan kita ini untuk sarananya. Ini di depan kita ini ya, ada, itu adalah properti yang berbahan logam sobat. Ini adalah tempat memandikan jenazah sobat ya. Area makam di tempat ini ada sarana untuk memandikan jenazah. Ayo kita review lebih dekat. Nah itu di dalamnya itu ada ini ya, sedikit air ya. Ini mungkin karena berada di tempat terbuka, jadi ya wajar kalau kena itu air hujan sobat. Dan di situ ada nampak ada sapu ya, sapu lidi. Ini untuk membersihkan area tempat ini sobat. Jadi bentuk dari tempat ya untuk memandikan jenazah seperti ini sobat. Jadi untuk jenazahnya itu diletakkan di atasnya sini, kemudian dibersihkan, dimandikan di tempat ini sobat. Dan saya tadi nampak ya bahwa di ujung itu yang warna biru itu adalah sarana perairannya. Nanti kita review dari dekat sobat. Sebelumnya saya tak melihat ini dulu sobat. Ini kalau bahannya logam kayak gini nih jelas awet ya sobat ya. Makanya berani ditaruh di tempat terbuka kayak gini nih, karena ini jelas sudah anti panas dan anti hujan sobat. Jarang loh saya ketemu ada kuburan yang menyediakan sarana termasuk pemandian jenazah seperti ini sobat. Keren nih area pemakaman ini. Dan di hadapan kita kali ini, yang ini adalah keranda mayat sobat. Jadi kerandanya ini dilindungi oleh cungkup yang atapnya dari bahan seng itu sobat. Ayo kita tengok untuk keranda mayatnya. Di sini ada dua keranda mayat. Dua keranda mayat. Yang paling samping ini nampak ya dari bahan logam. Ini adalah mode tradisional sobat. Jadi mode tradisional itu diangkat manual oleh manusia sobat. Biasanya ada lebih dari 4 orang. Kanan kiri di depan dan kanan kiri lagi ada di belakangnya sobat. Ini berbahan dasar logam. Dan nampak untuk alasnya ini juga terbuat dari logam sobat. Nah kalau seperti ini awet ini. Cuma memang terkesan ketika diangkat tuh agak sedikit berat ya sobat ya.
Dan itu di sampingnya ya, ayo kita review sobat. Nah, itu untuk keranda mayat yang satunya ini, untuk bahannya sama, terbuat dari bahan logam, cuma alasnya itu terbuat dari bahan kayu sobat, papan kayu. Cuma meskipun dari bahan kayu ini kalau ditaruh disimpan di tempat ini saya kira aman ya sobat ya, karena dilindungi oleh cungkup. Jadi dia tidak kena panas juga tidak kena air hujan. Nah, untuk pilihan tuh ya selera untuk warisnya, milih yang bahan logam atau yang satunya bahan yang semi ya, bahan logam tapi alasnya terbuat dari kayu. Ayo kita lihat lagi yang tadi ya, yang untuk sarana perairannya sobat. Nah ini, jadi ini sarana air untuk memandikan jenazah sobat. Nah itu nampak ada kerannya ya. Dan di dalam ini adalah bak mandinya sobat, bak untuk tempat airnya. Jadi saya kira ini ya, untuk tempat pemandian jenazah yang terbuat dari logam tadi itu sobat. Nah di sana itu dari logam itu mestinya ditaruh di sekitar sini. Terus kemudian untuk mendapatkan airnya dari kamar mandi ini sobat. Itu termasuk rangkaian dari proses pemandian jenazah sobat. Keren ya area pemakaman ini. Saya tengokkan untuk makamnya sobat ya. Saya sepintas melihat makam ini termasuk lengkap ini. Ada berbagai tipe termasuk modenya sobat. Itu ada yang mode ikonik berkijing maupun mode ikonik yang tanpa kijing. Untuk kijingnya juga bervariasi sobat ya. Ada yang terbuat dari bahan kayu maupun bahan keramik. Termasuk itu saya nampak ada batu andesitnya itu. Nanti kita akan mereview tersendiri sobat ya. Jadi sobat ya, kalau kita melihat kuburan itu akan mengingatkan kita dengan kematian. Bersyukurlah sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari dua kacamata sobat. Jadi untuk konten kuburan nih sobat ya, sebetulnya sama seperti kita ketika mengkonten perumahan sobat ya. Rumah itu nampak sama semua sobat. Pada dasarnya ada genteng, ada pintu. Bangunan yang ada pintunya dan ada atapnya, hanya sebatas itu. Tapi sebetulnya tiap perumahan tuh punya identik masing-masing sobat. Sama seperti kita ngonten kuburan nih sobat. Kuburan itu nampak sekilas tuh sama ya, padahal itu berbeda-beda, ada tipenya, ada modenya, dan satu dengan yang lainnya sudah pasti berbeda sobat. Keren area pemakaman ini sobat. Baiklah sobat ya, saya kira demikian kita untuk melihat fasilitas sarana prasarana di area pemakaman ini. Saya kira cukup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama dua kacamata.